Apa sih bedanya antara investasi dan trading? Dan mana yang lebih menguntungkan? Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana perbedaan antara investasi dan trading. Dan dari dua mode tersebut, itu mana yang lebih menguntungkan dari analogi yang akan saya ceritakan kepada Anda. Pertanyaan kali ini itu berawal dari kawan saya yang menanyakan pertanyaan berikut. Jadi, kok orang tua saya itu kan berdagang emas sejak tahun 1990. Kalau misalnya pada tahun 1990 itu harga emas di mana kala itu adalah sekitar 20-an juta per kilogram. Sedangkan 30 tahun kemudian di tahun 2022 harga emas itu sudah mencapai 930 juta per kilogram. Jadi ada peningkatan sebesar 5.000% dalam kurun waktu 15 tahun. Kalau misalnya kita presentasikan itu setiap tahun itu imbal baliknya kira-kira adalah 15-20%. Oke, saya akan pause video ini sejenak karena ketika saya melakukan proses editing video, saya menemukan ada kesalahan perhitungan mental saya. Jadi, tadi yang saya katakan 15-20% ternyata tidak sampai segitu. Bagaimana cara perhitungannya? Mari kita bahas satu persatu. Di engineering economy itu ada yang namanya single payment compound amount. Yang rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. F sama dengan P dalam kurung 1 plus I itu adalah bunganya ya. Itu jadi perkembangan investasinya dipangkatkan berapa lama waktunya. Jadi kalau misalnya tadi kita contohkan emas itu adalah 30 tahun, itu jadi N sama dengan 30. Kita mau mencari I-nya, ya itu dengan cara I sama dengan F dibagi P, dipangkat 1 dibagi N, ini kalau misalnya aljabar ya, itu dikurangi 1. Ini hanya diputar I-nya sebelah kiri, F, P, dan N-nya itu di sebelah kanan. Itu kita akan menemukan rumus seperti berikut. Jika kita lanjutkan, I sama dengan 930 juta, F itu adalah future amount. Jadi future sekarang ya, P itu adalah present amount, di mana present amount yang kita maksud adalah ketika 30 tahun yang lalu adalah 20 juta. Dipangkat 1 dibagi 30 dikurangi 1. Jika kita melakukan perhitungan ini maka kita akan ketemu 13,6%. Jadi setiap tahun itu perkembangan dari emas kita kalau misal itu adalah 13,6% dengan metode compounding amount. Oke, kita lanjut kembali ke video. Enjoy. Kurang lebih dari 20% lah. Pada prinsipnya adalah lebih tinggi dari bunga deposito manapun juga. Nah, pertanyaannya, kalau investasi itu kita analogikan dengan 1 kilogram emas yang diinvestasikan oleh orang tuanya, ya itu untuk membuka toko. Apakah kalau membuka toko itu adalah trading, lawannya adalah investasi yang merupakan ditaruh di brankas. 1 kilogram itu bukan ditradingkan, bukan didagangkan, bukan dibukakan toko, tapi dimasukkan ke dalam brankas. Mana sih yang lebih menguntungkan dalam kurun waktu sama-sama 30 tahun? Coba Anda bayangkan sejenak. Menurut Anda, manakah jawaban yang lebih menguntungkan antara investasi ya ditaruh di brankas dan trading dibukakan toko? Oke. Kalau misalnya Anda menjawab trading, Anda berada di mindset yang sudah tepat. Jadi, coba kita bayangkan, kenapa?
Kalau 1 kilogram kita masukkan ke brankas ya pada 30 tahun lalu, 30 tahun kemudian 1 kilogram yang kita masukkan ke brankas ini itu akan tetap 1 kilogram. Yang ada malah berkurang. Jadi karena faktor oksidasi. Meskipun emas adalah logam mulia, tapi impuritiesnya itu yang menyebabkan oksidasi. Jadi kalau emas kan 99,999% kan tetap ada 0,001% itu adalah impurities yang masih rentan terhadap oksidasi. Oke, anggap aja nilainya kecil lah. Nah, tapi tetap itu 1 kilo tetap ketika keluar itu adalah 1 kilo. Tapi kalau misalnya kita tradingkan ya 1 kilo itu kita usahakan untuk bikin toko. Jadi misalkan kita dari buka toko ini bisa menghasilkan keuntungan 10% dari modal kita setiap tahun. Kenapa kok patokan saya 10%? Karena di luaran itu masih banyak ya, jadi toko emas yang mau menerima emas kita itu dengan imbal balik sebesar 10%. Mungkin sekarang lebih kecil, sekitar 8 atau 6% atau bahkan hampir setara dengan bunga deposito. Tapi kita untuk perhitungan sederhananya 10% lah. Ya, itu kalau misalnya kita menghasilkan, ya kok tentunya kan buka toko itu kan ada risikonya, risiko kecolongan, risiko nanti ada bayar biaya ini, biaya itu, biaya listrik, biaya apa. Tentunya kan juga mencari pelanggan, itu juga jauh lebih susah. Nah, jadi sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita ini sanggup untuk bekerja, menghasilkan lebih besar daripada jika kita titipkan pergi ke orang lain. Kita titipkan ke orang yang lebih mumpuni untuk memperdagangkan uang kita, untuk memperdagangkan barang kita, untuk memperdagangkan emas kita. Kalau misalnya kita tidak sanggup, ya sebaiknya ya kita juga titipkan kepada orang lain yang lebih sanggup tersebut, ya kan? Jadi andai kata dititipkan ke orang lain bisa 10%, kalau Anda menghasilkan 1 tahun kurang dari 10%, mending jangan kerja. Karena itu bukan bidang Anda. Anda mending kerja sesuai dengan bidang Anda supaya bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan modal yang sama. Nah, oke, tadi kembali ke 1 kilo ya, itu kalau misalnya kita 1 kilo itu 10% setiap tahun, berarti dari 1 kilo itu setiap tahun kita bisa menghasilkan 100 gram. Kalau misalnya 30 tahun itu kita sudah bisa menghasilkan 30 gram. Kita nggak usah bilang bunga berbunganya, kita nggak usah bilang compounding lah. Kalau istilah finansialnya itu compounding, kita nggak perlu menghitung itu. Jadi anggap aja flat 10% ya. Jadi kalau di compounding kan lebih ngeri lagi. Kita ambil worst case skenario-nya aja. Hasilnya jauh lebih lebih banyak kalau misalnya dengan compounding. Jadi hasil yang ada gitu kita putarkan kembali. Nah, kalau misalnya flat itu dari 1 kilo tadi itu selama 30 tahun itu menghasilkan 3 kilo. Beserta modalnya 1 kilo itu jadi 4 kilo versus yang tadi investing di dalam brankas 1 kilo keluar tetap 1 kilo. Lawan kalau misalnya ditradingkan dengan rentang waktu yang sama dengan imbal balik 10%, kita dapat 4 kilo. Sekali lagi ya, kalau misalnya kita dapatnya kurang dari 10%, mending kita jangan kerja. Kita mending menginvestasikan kepada orang yang tepat untuk menghasilkan kita fixed income. Jadi tetap uang itu bekerja untuk kita. Nah, kalau misalnya jadi dari sini kan sudah kelihatan ini 1 kilo lawan 4 kilo. Jadi kalau misalnya kita ngomong emasnya itu, jangankan emas dari misalnya 20 juta jadi 800 juta ya, itu ideal banget ya kan. Itu pun sudah 1 kilo lawan 4 kilo. Tapi kalau misalnya kembali ke 20 juta pun ya,
Itu kalau misalnya kita investasi, kita masih punya nilai 20 juta. Tapi kalau misalnya kita tradingkan, kita sudah dapat 80 juta. Di mana 4 kilo kali 20 juta. Dapatnya kan lebih banyak kan, sudah kelihatan dari sini, dari analogi berikut, itu antara investasi dan trading dapatnya lebih banyak. Sekali lagi, di luar risiko. Di luar faktor risiko. Semua, meskipun di brankas pun itu juga ada risikonya, ya, brankas juga bisa dicuri orang. Nah, jadi tadi kalau misalnya Anda bilang trading itu lebih menguntungkan dari orang tuanya teman saya itu sudah benar, kawan saya sudah benar, itu dengan membuka toko, itu Anda sudah berada di mindset yang benar. Untuk video berikutnya, kita akan membahas beberapa sarana investasi yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan uang Anda. Jangan lupa tombol subscribe dan like-nya, supaya ketika saya menghadirkan video baru ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Terima kasih.